Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Robi Sulistiono, Prodi PBA semester 5 dengan NIM 21112111. Ingin mempresentasikan sebuah materi untuk menyelesaikan ujian akhir semester pembelajaran berbasis teknologi. Langsung saja, bismillah. Kita akan membahas Nawaqidul Islam. Nah, apa itu Nawaqidul Islam? Nawaqidul Islam itu adalah amalan-amalan atau perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Nawaqid artinya adalah pembatal-pembatal. Jamak dari naqidun yang artinya pembatal atau perusak. Nah, apa saja Nawaqidul Islam ini? Nawaqidul Islam terbagi ada 10 macam. Yang pertama adalah syirik dalam beribadah. Ibadah adalah perintah dari Allah Ta'ala yang memang merupakan tujuan diciptakannya manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdah. Namun, kita tidak boleh menunjukkan atau menyertakan ibadah kita kepada selain Allah. Apabila kita menunjukkan ibadah kepada selain Allah, maka batallah keislaman kita karena telah berbuat syirik. Dan ketahuilah bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawaqid yang kedua adalah menjadikan perantara di antara dirinya dengan Allah serta meminta dan memohon syafaat dan bertawakal kepada perantara tersebut. Nah, perbuatan ini adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Mereka menganggap bahwa patung-patung yang mereka sembah dapat menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan syafaat dan lain sebagainya. Inilah perbuatan yang membatalkan keislaman kita apabila kita melakukannya. Nawaqid yang ketiga ada tidak meyakini kekafiran orang musyrik atau ragu dengan kekafirannya atau membenarkan madhabnya. Meyakini kekafiran pada orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah wajib hukumnya. Seperti meyakini Yahudi adalah kafir, Nasrani adalah kafir, ateis adalah kafir, Majusi adalah kafir, komunis adalah kafir, dan lain sebagainya. Intinya, setiap orang yang beragama selain Islam atau meyakini kebenaran agama selain Islam dan meyakini kebenaran syariat agama di luar Islam atau melakukan perbuatan yang menjerumuskan dia pada kekafiran, maka mereka wajib kita anggap sebagai orang kafir. Bahkan, apabila kita tidak meyakini kekafiran mereka atau meragukan kekafiran mereka, maka kita sendiri adalah yang kafir. Maka sangat berhati-hati ya. Masya Allah. Nawaqid yang keempat ada mengesampingkan Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah di sini maksudnya adalah hadis Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasul. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkara yang wajib kita junjung adalah menomorsatukan Quran dan Sunnah di atas segalanya.
baik dari sisi kebenaran isinya, hukumnya, akidahnya, dan lain sebagainya. Apabila ada terbetik di dalam benak kita bahwa ada petunjuk dan hukum yang lebih baik daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka sungguh kita telah membatalkan keislaman kita sendiri, ya, atau kafir. Allah Ta'ala berfirman, apa apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Nawakid yang kelima ada membenci Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk di antara hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah rasa cinta terhadap segala sesuatu yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam mengamalkan apa yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, yaitu Quran dan Sunnah. Hendaknya kita amalkan atas dasar rasa cinta dan ketaatan. Namun, apabila kita membenci keduanya, walaupun mengamalkannya, maka sungguh ia telah membatalkan keislamannya, alias murtad dari agama Islam atau menjadi kafir. Nawakid yang keenam ada menghina Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan tidak ada sedikit pun cacat di dalamnya. Segala sesuatu yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, baik itu perkara hukum, akidah, muamalah, akhlak dan sebagainya adalah perkara yang terbaik. Maka tidaklah pantas semua ini kita hina dan kita rendahkan. Oleh karena itu, siapa saja yang menghina Islam, baik itu secara keseluruhan, sebagian atau satu syariat saja, baik serius maupun bercanda, maka hukumnya telah kafir. Dan hukum yang ketujuh ada melakukan sihir. Melakukan sihir. Sihir adalah salah satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berbuat sihir, maka sungguh ia telah melakukan perbuatan syirik yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Yang artinya, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Nawakid yang ke-8 yaitu membantu kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Tolong-menolong adalah perbuatan yang disyariatkan oleh dalam Islam. Bahkan menolong orang kafir dalam rangka kemanusiaan maka juga disyariatkan. Apabila sesama muslim yang notabene-nya adalah seakidah dengan kita, namun apabila kita menolong orang kafir dalam rangka mengalahkan kaum muslimin, maka ini adalah perbuatan yang membatalkan keislaman kita. Allah Ta'ala menegaskan bahwa siapa yang berloyal kepada kaum kafir, maka ia termasuk golongannya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Yang artinya, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Nawakid selanjutnya yang kesembilan yaitu meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama sejak zaman Nabi Adam alaihi salam adalah agama yang satu, yaitu Islam. Namun setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki syariat yang berbeda-beda. Setiap syariat yang berlaku pada setiap rasul akan digantikan oleh syariat rasul berikutnya. Saat ini rasul terakhir yang diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita beriman bahwa beliau adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Maka dari itu, mau tidak mau kita wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh beliau, karena tidak akan ada rasul baru yang menggantikan syariat lagi setelah beliau. Selanjutnya nawakid yang ke-10, yaitu berpaling dari agama Allah dan tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkannya. Agama Allah tidak akan pernah dipahami kecuali dengan mempelajarinya. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari serta mengamalkan barang siapa yang dengan sengaja, bukan karena paksaan atau ketidaktahuan, berpaling dari agama Islam sehingga ia tidak mau mempelajari dan mengamalkan, maka sungguh ia telah membatalkan keislamannya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Mungkin hakadha minni. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kalian dan bagi saya juga. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.